Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya pernah mendengar jikalau ada seorang yang meninggal dan yang nuntun, ada keluarganya yang menuntun la ilaha illallah, tapi yang meninggal la ilaha langsung meninggal tidak illallah, enggak nyebut illallah gitu, katanya itu murtad. Itu pertanyaannya. Dan untuk permintaannya, mungkin saya di dunia tidak bisa berbarengan, bahkan selfie pun bersama Ustadz tidak bisa. Saya meminta jikalau nanti di akhirat Ustadz tidak melihat saya, mohon akui saya sebagai murid Ustadz. Amin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nita, dari Tasik. Oke, Nita dari Tasik. La ilaha, Iya. mati. Tidak ada Tuhan, Iya. mati. Yang dipakai itu, yang di zahirnya itu, yang tidak sampai, atau yang di hatinya yang sampai. Dalam fikih tentang niat sholat, andai berbeda antara yang di mulut dengan yang di hati, yang berlaku yang di mulut atau di hati? Hati. Bagi yang NU, yang melafalkan niat, usolli fardhu zuhri, tapi dalam hatinya asar. Dan sholatnya memang sholat asar, maka yang sah itu yang hati. Innal kalama la fil fuadi. Allah menciptakan kalam yang asli itu letaknya di fuadi. Fuadi artinya hati. Wa inna ma ju'ilal lisan, Allah ciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk membuktikan apa yang ada di dalam. Jadi yang aslinya yang ada di dalam. Jadi sebenarnya orang itu soleh, baik, hanya saja nafasnya tak sampai la ilaha. Padahal dalamnya sudah sampai illallah. Dan kita tidak boleh menceritakan itu ke orang lain. Kemarin saya ngelihat Ustadz Somad sakratul maut, nggak nyampe. Hadis menyebut, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Dan kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jangan suudzon. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan tentang seorang ulama sakratul maut. Ketika sedang sakratul maut, datanglah orang mengajarkan dia, la ilaha illallah. Dia menggeleng. La ilaha illallah. Dia menggeleng lagi. Habis itu la ilaha illallah, menggeleng. Akhirnya mati. Lalu semua orang heran, karena ulama saat dibisikkan la ilaha illallah kok bilang tidak. Berarti matinya su'ul khatimah. Sedih temannya. Beberapa jam setelah itu hidup lagi. Rupanya tadi cuma gladi aja. Jadi ditanya, ente tadi waktu seperti sakratul maut itu, waktu kami bisik la ilaha illallah, kok ente bilang enggak? Waktu itu iblis datang bawa air dingin. Orang yang mau mati itu haus, kerongkongan. Sama seperti ini agak mau mati juga. Tuh, kode Enggak. ya, kode. Saya bergurau aja. Tolong ya, kode. Saya nggak pandai nyindir-nyindir, enggak. Oke, kita kembali ke kaji. Orang yang mau mati itu, orang yang mati itu bawaannya haus. Datang iblis bawa air. Lalu iblis nyatakan, kalau engkau akui aku sebagai Tuhan, aku beri engkau minum. Dia bilang, enggak. Aku kasih minum. Dia bilang, enggak. Aku kasih minum. Dia enggak. Akhirnya mati. Matinya husnul khotimah karena menolak iblis. Tapi kita tetap menjalankan syariat talqin itu, karena itu perintah Nabi Muhammad SAW.
Tetap kita bisik la ilaha illallah. Yang membisikkan hanya satu orang. Jangan nanti satu pesawat datang ke Riau dari Bandung, semuanya mau bisik. Satu orang saja. La ilaha illallah. Kalau sudah kelihatan lidahnya, suara udah nggak keluar lagi, nampak lidahnya, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia udah ngacau, dolar berapa sekarang? Baru kita ulang lagi. La ilaha illallah. Hebatnya ajaran Islam, diajarkan kalimat yang paling ringan pada saat yang paling berat. Pada saat paling berat, sakratul maut. Kalimat yang paling ringan, la ilaha illallah. Karena tidak perlu menggerakkan bibir. Menyebut nama saya, bibir harus bergerak. Abdus Somad. Tapi untuk la ilaha illallah, bibir tak bergerak. La ilaha illallah. Cukup. Maka kalau terjadi seperti itu atau kalimat lain, kita tetap husnuzon, tapi yang membisikkan talqin tetap. Wallahu a'lam. Oke, gitu ya. Kayak masih ada lagi pertanyaan yang tadi. Kalau yang keduanya tadi harapan katanya kalau di surga supaya tetap ketemu dengan Ustadz sebagai muridnya gitu. Bisa ya Ustadz kayak gitu ya? Nanti tolong diingat wajahnya Nita tadi Ustadz. Nanti kalau jamaah semuanya sudah dipersilakan Allah masuk ke dalam surga dan di sana tidak melihat saya, maka carilah di ruang VIP. Cari ya. Pede sekali Ustadz Somad. Inilah Ustadz yang paling sombong dan angkuh. Kita mesti yakin bahwa agama yang paling benar innad dina indallahil Islam. Kita mesti yakin satu-satunya jalan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari jalan selain daripada jalan yang dibawa Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Dalam hal ini bukan sombong, tapi keyakinan yang paling kuat. Idza sa'altumullaha, kalau kamu memohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi. Minta itu yang paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Nah, maka ada syafaat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat. Ada syafaat Quran. Man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat anak penghafal Quran, ada syafaat ulama, ada syafaat orang mati syahid, dan ada syafaat orang yang beriman. Dia bukan ustadz, dia bukan ulama, dia bukan LCMA, dia bukan penulis buku, manusia biasa tapi amalnya lebih bersih. Di dunia ini dia yang berkata, tolong nanti kami cari ustadz. Rupanya dia pula lah yang menyelamatkan Abdul Somad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kalau nampak orang sudah tua, bapak tua, amal bapak lebih banyak daripada saya. Kalau nampak anak kecil, kau masih kecil, dosaku lebih banyak daripada dosamu. Kalau nampak orang belum masuk Islam, kalau Allah berikan engkau hidayah, kau masuk Islam, amalmu kosong, tak ada dosanya, sedangkan aku sudah bergelimang dosa. Intinya, jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Masalah belajar agama, saya lebih lama. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan terdaftar 2 tahun. Tapi masalah ketulusan hati, kekuatan hijrah, Kang Adrian tentu lebih utama karena godaan dia artis-artis cantik jelita. Ini aja di depan saya banyak banget yang cantik sekilas-sekilas gitu. Saya nggak kelihatan karena lampu silau. Paling bisa aja, paling tadi di belakang bilang, luar biasa jamaah yang hadir ini ya gitu. Maksudnya banyaknya, jangan seuzon dulu ah.